Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Elza Rahmatunisa dengan nomor NIM 2717030 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester genap, bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Ibu Fabianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu materi mengenai landasan bimbingan dan konseling pendidikan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari bimbingan itu sendiri. Menurut Soekardi dan Kusmawati dalam Satria tahun 2018, bimbingan memiliki makna yaitu sebuah proses di mana pemberian bantuan secara terus-menerus dari pembimbing atau konselor kepada yang dibimbing atau konseling atau siswa agar tercapai kemandirian dalam memahami, menerima, mengarahkan, mewujudkan, serta menyesuaikan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Setelah mengetahui makna dari bimbingan, kita juga perlu mengetahui makna dari konseling itu sendiri. Soekardi dan Kusmawati dalam Satria tahun 2019 menyatakan bahwa konseling merupakan suatu jenis pelayanan yang masuk dalam bagian terpadu bimbingan. Konselor atau pembimbing akan membantu konseling atau yang dibimbing atau siswa untuk mencapai makna tentang diri sendiri dalam hubungan dengan masalah yang dihadapi pada waktu yang akan datang. Lalu apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling bila digabungkan? Bimbingan dan konseling atau guidance and counseling merupakan upaya yang dilakukan seseorang untuk membantu dalam mengoptimalkan individu. Layanan bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang atau individu agar individu itu bisa mencapai taraf perkembangan dan kebahagiaan yang optimal dalam menjalani proses pemahaman, penerimaan, dan juga penyesuaian diri dari lingkungan di mana ia berada. Tujuan pemberian layanan ini yaitu terutama dalam program pendidikan ialah agar individu mampu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Bimbingan dan konseling juga mempunyai beberapa landasan-landasan nih. Landasan yang pertama yaitu adalah landasan filosofis, lalu yang kedua adalah landasan religius, yang ketiga adalah landasan psikologis, yang keempat adalah landasan sosial budaya, yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis, dan yang keenam adalah landasan pedagogis. Kita akan membahas yang pertama dulu nih, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini dibuat dengan harapan supaya konselor atau guru BK ini bisa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki serta dapat berusaha untuk memahami karakter dan personality yang dimiliki kliennya atau si anak. Dengan modal itulah, konselor ini dapat memberikan bimbingan sesuai dengan apa yang berada atau kemampuan dan potensi yang berada pada kliennya atau si anak. Dalam landasan filosofis, terdapat deskripsi hakikat manusia dari berbagai landasan menurut Peterson. Nah, yang pertama ini, yaitu manusia adalah makhluk rasional. Lalu yang kedua, manusia dapat belajar mengatasi masalah yang dihadapi. Yang ketiga, yang ini, manusia berusaha terus-menerus. Sedangkan yang keempat, manusia dilahirkan dengan potensi. Lalu landasan yang kedua yaitu landasan religius, di mana landasan religius ini masuk ke dalam layanan bimbingan konseling, di mana berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Landasan yang kedua ini yaitu landasan religius, di mana landasan religius ini masuk ke dalam layanan bimbingan konseling yang berkenaan dengan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sikap keberagaman, serta pemanfaatan peranan agama. Landasan yang ketiga yaitu ada landasan psikologis, di mana landasan ini mengemukakan beberapa hal pokok yang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu tentang tingkah laku, motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan dan tugas perkembangan, belajar dan penguatan, serta kepribadian. Penelitian Kendall dalam Adam dan Gould tahun 1983 menunjukkan bahwa karakteristik persahabatan remaja dipengaruhi oleh kesamaan usia, jenis kelamin, dan juga ras, sedangkan di sekolah dipengaruhi oleh kesamaan faktor harapan atau aspirasi pendidikan, nilai, absensi, dan pengerjaan tugas dan pekerjaan rumah. Kendall juga menemukan bahwa kesamaan dan menggunakan obat-obatan terlarang, merokok, dan minuman keras mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemilihan teman. Kajian dalam landasan psikologis bimbingan konseling terbagi menjadi 5, yaitu ada motif dan motivasi, pembawaan dan lingkungan, perkembangan individu, belajar, dan juga kepribadian. Landasan yang keempat yaitu landasan sosial dan budaya, yang terbagi menjadi 2, yaitu individu sebagai produk lingkungan sosial budaya, dan bimbingan dan konseling antar budaya. Landasan yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Pelayanan bimbingan dan konseling yang masuk ke dalam ilmiah dan teknologi merupakan kegiatan profesional yang memiliki dasar keilmuan, baik menyangkut teori, pelaksanaan kegiatan, maupun pengembangan pelayanan secara berkelanjutan. Hal yang berhubungan dengan landasan ilmiah dan teknologi bimbingan dan konseling yaitu keilmuan, peran teknologi, dan yang terakhir pengembangan yang dilakukan dengan penelitian.
Yang terakhir yaitu kita masuk ke landasan pedagogis, di mana landasan pedagogis ini memiliki segi peninjauan. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu dan bimbingan salah satu bentuk kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Dan yang terakhir, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Baik, sekian materi yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya dan juga materi ini apabila bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.